Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Chen Wen menatap Oolong dan Kim Long, lalu bertanya, apakah kalian tahu asal dimensi mereka? Mungkin mereka berasal dari dimensi alam dewa tinggi. Atau jangan-jangan, Oolong yang menerka-nerka asal praktisi yang memiliki ranah dewa bumi hampa keabadian, tapi Kim Long memprediksi bahwa para praktisi itu berasal dari alam dewa legendaris, tapi dia tidak berani mengungkapkannya karena sedikit takut dengan praktisi misterius yang mengejar mereka. Karena pria misterius itu berasal dari dimensi alam dewa legendaris, sedangkan asal Oolong dan Kim Long adalah dimensi alam dewa tertinggi. Kamu benar, mereka serta Zhu Xiulu ini berasal dari alam dewa legendaris. Apa? Kini Oolong yang berteriak terkejut setengah mati seakan-akan jantungnya melompat keluar. Tuan muda, kalau mereka berasal dari alam dewa legendaris, lebih baik Tuan muda jangan keluar, itu akan sangat berbahaya. Itu benar Tuan muda, lihat saja di langit, itu terdapat formasi mata langit milik pria tua sialan itu. Kalau Tuan muda bertempur dengan mereka, pasti keberadaan Tuan muda akan terekspose. Kim Long lalu menatap Zhu Xiulu lalu bertanya kepadanya. Bocah bermarga Zhu, apakah kamu kenal dengan seorang pria bernama Kui Xiaowu? Dia adalah seorang penguasa tingkat 2 di alam dewa legendaris. Zhu Xiulu terdiam sejenak mengingat-ingat nama Kui Xiaohui, sampai beberapa lama kemudian, dia berteriak. Ingat, kau tidak salah, dia juga adalah seorang patriark klan Kui. Dia memiliki puluhan juta anggota yang tersebar di hampir semua kota di dimensi alam dewa legendaris. Benar. Apakah kalian salah satu pengikutnya juga? Zhu Xiulu menggelengkan kepalanya dengan cepat, lalu berkata dengan sedikit lemas. Kami datang kemari karena diperintahkan oleh seorang penguasa kelas 3 di dimensi alam dewa legendaris. Mendengar kata-kata itu, Chen Wen menghirup udara dingin, merasa sangat kecil bila dibandingkan dengan orang-orang yang berasal dari dimensi alam dewa legendaris. Lalu, apakah kamu tahu? Kalau dimensi alam tinggi ini dipasang formasi mata langit milik situa sialan Kui Xiaowu. Kami semua tahu, dan kami semua juga membawa penangkalnya, agar keberadaan kami tidak terdeteksi oleh formasi mata langit yang dibuat oleh penguasa Kui Xiaowu. Oh, apakah kamu membawanya sekarang? Tentu saja, inilah bendanya. Zhu Xiulu mengeluarkan sebuah plakat kecil sebesar setengah telapak tangan yang terbuat dari sebuah emas tipis, setebal 5 mm. Di atas permukaan emas itu diukir banyak ukiran formasi tingkat tinggi. Nama benda ini adalah plakat emas persembunyian. Chen Wen menerima plakat emas persembunyian dari tangan Zhu Xiulu dan meneliti ukiran formasi yang ada di permukaan emas itu. Apakah dengan memegang plakat ini, kalian tidak akan terlihat oleh formasi mata langit? Chen Wen bertanya penasaran kepada Zhu Xiulu, karena benda itu sangat kecil, hanya sebesar setengah telapak tangan. Itu benar Tuan muda, karena kami datang membawa misi yang sangat penting, hanya saja, misi itu tidak diberitahu kepadaku, aku hanya bertugas untuk menjadi pelayan 3 orang itu. Apakah ada orang lain selain kalian yang datang ke alam ini? Tidak Tuan. Kami dikirim dengan 5 kelompok, 1 kelompok terdiri dari 4 orang, 3 praktisi muda pemahaman Tao menengah dan 1 pelayan, itu artinya setiap kelompok selalu berhubungan. Tidak setiap kelompok juga, karena ada beberapa ketua kelompoknya bermusuhan. Chen Wen terdiam sejenak menatap ke dunia luar, di mana ketiga sosok itu masih bersila di atas langit menyebarkan persepsi jiwa mereka mencari keberadaan Zhu Xiulu. Chen Wen menghitung-hitung, apakah dia mampu menangkap ketiga orang itu secepatnya atau tidak, karena kalau lambat, ditakutkan mereka akan meminta bantuan kepada kelompok lainnya. Itu menangkap ketiganya, sepertinya itu masalah mudah, tapi aku tidak tahu, apakah waktunya cukup atau tidak. Mendengar Chen Wen bergumam sendiri, Kim Long, Oolong dan Zhu Xiulu tertegun.
Karena dengan gumaman itu, berarti Chen Wen berniat menangkap ketiga orang itu. Tuan muda, apakah kamu mampu? Soalnya di ranah Dewa Bumi Hampa Keabadian, Tuan muda belum tentu memiliki kekuatan bertarung melampaui satu ranah penuh. Merasakan aura ketiganya, aku merasa yakin, kalau aku mampu menghabisi mereka, tapi yang kuinginkan adalah menangkap mereka, lalu mengambil inti tahu mereka, itu perlu untuk kalian berdua. Loh, maksud Tuan muda? Oolong bergetar suaranya ketika bertanya kepada Chen Wen, karena dia juga sangat ingin meningkatkan ranahnya sampai ke ranah Dewa Bumi Hampa Keabadian. Chen Wen tersenyum dan menganggukkan kepalanya, tanya saja pada Zhu Xiuku, apakah apa yang aku katakan benar atau salah? Zhu Xiuku yang ditatap oleh dua makhluk mengerikan itu langsung menganggukkan kepalanya dengan gugup, biarpun ranahnya lebih tinggi dari kedua bawahan Chen Wen. Tapi ketika mendengar bahwa Chen Wen akan menangkap ketiga orang itu dan mengambil inti taunya, Zhu Xiuku merasa takut juga. Benar, apa yang Tuan muda katakan? Mendengar hal ini, Kim Long muncul sifat nakalnya, karena melihat Zhu Xiuku yang menjadi gugup. Tuan muda, kenapa kita tidak mengambil inti taunya si pelayan ini? Jangan, kalian tidak boleh mengambil inti tauku. Kalau kalian ambil, aku pasti tewas. Tidak masalah kamu tewas, yang penting, inti taumu bisa kugunakan untuk menerobos ke ranah Dewa Bumi Hampa Keabadian. Hehehe, Tuan muda, tolong jangan bunuh aku. Sudahlah, kamu tidak mungkin kubunuh, aku juga tidak memerlukan inti taumu yang lemah. Terima kasih Tuan muda. Hahaha, dasar pengecut. Kim Long menertawakan Zhu Xiuku, hingga membuat wajahnya menjadi merah karena marah kepada Kim Long. Tapi tiba-tiba Chen Wen menghilang dan muncul di dekat ketiga sosok itu dengan menyebarkan kekuatan jiwanya dan langsung memasukkan ketiganya ke dalam dunia semesta teratai kuncup. Saat Chen Wen akan memasukkan ketiganya, terjadi perlawanan dari ketiga orang tersebut, namun karena energi dan kekuatan jiwa Chen Wen jauh di atas ketiganya, mereka tidak mampu melakukan perlawanan yang berarti. Siapa kamu? Jangan. Sial. Kubunuh kau, bangsat. Jangan tarik tubuhku. Saat ketiganya muncul, mereka muncul tidak jauh dari Zhu Xiulu. Ketiga-ketiganya membuka mata, mereka terkejut dan menatap Zhu Xiulu. Ketiganya langsung marah karena Zhu Xiulu tampak baik-baik saja dan mereka beranggapan bahwa Zhu Xiulu lah yang membawa mereka memasuki tempat aneh ini. Tempat mereka ini adalah tempat di sebuah planet kecil yang diciptakan oleh Chen Wen. Tempat ini tidak terang maupun tidak gelap. Sialan, Zhu Xiulu, ternyata kamu yang membawa kami ke tempat kotor ini. Kalau memang kamu yang membawa kami ke tempat ini, jangan salahkan aku kalau kamu kubunuh. Aku tidak peduli dengan tetua Zhu ayahmu. Zhu Xiulu yang melihat ketiga orang itu menjadi ketakutan, dia berkata dengan takut-takut. Tuan muda di Huiyang, bukan aku yang menjebak kalian, aku memang benar-benar membutuhkan bantuan kalian tadi, tapi sekarang aku telah menjadi pelayan bagi Tuan muda Chen Wen. Mendengar bahwa Zhu Xiulu telah menjadi pelayan orang lain, ketiganya menjadi marah, terutama Tuan muda di Huiyang, dia menunjuk hidung Zhu Xiulu. Xiulu keparat, beraninya kamu bertukar tuan. Siapa tuanmu? Biar kubunuh sekalian. Tiba-tiba terdengar suara tertawa yang sangat kuat di dekat Zhu Xiulu dan muncullah Chen Wen di samping Zhu Xiulu. Hehehehe, dasar tuan muda manja, memangnya kalau tidak ada pelayan, kalian tidak bisa melakukan pekerjaan kalian sendiri. Di Huiyang dan kedua rekannya terkejut, karena mereka tidak bisa merasakan aura Chen Wen yang datang secara tiba-tiba. Kau, siapa kau? Aku adalah tuan baru dari Xiulu ini, kenapa? Apakah kamu marah? Ternyata kamu yang menjebak kami bertiga ke tempat sialan ini. Memangnya kenapa? Di sini, akulah yang berkuasa, dan akulah penguasa sekalian Tuhannya. Bangsat arogan, kubunuh kamu. Seorang bawahan di Huiyang sudah tidak tahan, dia segera menyerang Chen Wen menggunakan pemahaman Tao apinya. Pedang api pemusnah. Chen Wen tidak mau repot-repot menghadapi mereka bertiga,
segera dia mengeluarkan teknik menyerap semua energi yang mereka miliki. Kedua tangan diangkat ke langit dan Chen Wen berteriak, "Tornado Tao Api!" Serap, sebuah tornado api raksasa terbentuk membentur pedang api dan pedang api terserap ke dalam sebuah lubang hitam yang ada di tengah tornado. Bukan itu saja, ketiganya pun terjebak di dalam api tornado. Ketiganya berusaha menyerang dengan kekuatan penuh mereka. Dinding emas, pedang emas, hancurkan angin ini, api pembakar semesta, gabungkan. Dua pembantu Tuan Muda di Huyang menggabungkan dua api mereka menghantam api tornado raksasa, tapi semua serangan mereka seolah-olah tenggelam ke dalam tornado api raksasa dan diserap oleh Chen Wen. Chen Wen sempat gelagapan mendapatkan limpahan energi, untung saja dia berada di dunia batu teratai kuncup, sehingga dia mampu mengendalikan semua energi yang berlebihan dengan bantuan batu teratai kuncup. Kalau Chen Wen melakukan ini di luar dunia batu teratai kuncup, bisa saja tubuh Chen Wen malah ikut meledak karena kelebihan energi. Angin tornado terus-menerus menyerap semua energi yang terkandung di dalam tubuh ketiga orang di depannya, hingga membuat ketiganya menjadi lemas karena kehabisan energi, sedangkan Chen Wen yang menerima energi segera memurnikannya. Dua ledakan teredam keluar dari tubuh Chen Wen yang berarti kini Chen Wen berhasil menerobos tahapan kecilnya menjadi ranah Dewa Bumi Hampa Keabadian tahap keempat. Sebelum ketiga orang itu tewas, Chen Wen menghentikan api tornadonya dan melihat ketiga orang itu jatuh di tanah dengan lemas. Di dahi ketiganya tampak cahaya redup, ada yang berwarna kuning keemasan dan dua orang berwarna merah membara. Oolong, Kim Long, Sin Long. Ambil inti Tao mereka dan murnikanlah, kalian akan segera menerobos ke ranah Dewa Bumi Hampa Keabadian. Tiba-tiba muncul Kim Long dan Oolong dan Sin Long yang penuh semangat, karena dengan memurnikan inti Tao mereka, maka ketiga sosok naga ini akan mendapatkan pemahan dari orang yang mereka ambil inti Tao-nya. Sin Long sendiri baru saja memantapkan pondasinya di ranah Raja Hampa Keabadian tahap akhir menyamai ranah kedua Dewa Naga. Sin Long sangat senang, sama dengan kedua Dewa Naga. Hehehe, siap Tuan Muda, kami akan segera menerobos ke ranah Dewa Bumi Hampa Keabadian. Hehehe. Sosok Tuan Muda di Huyang dan kedua bawahannya kini ketakutan, mereka berusaha menggerakkan tubuh mereka dan berlutut menghadap Chen Wen. Tuan, tolong ampuni kami bersedia menjadi budak Tuan. Aku tidak memerlukan budak lemah seperti kalian. Tuan, kalau sampai kamu membunuh kami, maka kamu pasti akan diburu oleh semua praktisi dari dimensi dewa legendaris. Aku sudah sering merasakan diburu oleh praktisi yang berasal dari dimensi legendaris, tapi aku selalu selamat dan tidak tertangkap, jadi tidak perlu khawatir tentang hal ini. Baiklah, karena Tuan tidak mau mengampuni kami, maka apa boleh buat? Di Huyang mengeluarkan sebuah token sebesar jempol tangan orang dewasa, lalu menghancurkannya. Itu adalah giok esensi kekuatan tetua mereka yang menjadi komandan mereka turun ke dimensi alam tinggi untuk berjaga-jaga. Tiba-tiba dari dalam giok pecah itu muncul asap yang membumbung dan berkumpul lalu membentuk sesosok tubuh pria tua. Di Huyang, kenapa kamu memanggil esensi kekuatanku? Di alam rendahan seperti ini pun kamu masih memerlukan bantuanku. Sungguh memalukan. Tuan, maafkan aku, karena kami bertiga kini kehabisan energi dan nyawa kami terancam dimusnahkan. Dasar tidak berguna, hanya menghadapi praktisi dari dunia bawah pun kalian tidak becus. Pria tua itu menatap Chen Wen yang kini berdiri di depan 4 orang bawahannya, dan sosok pria itu mengenyitkan dahinya ketika melihat Su Xiulu. Su Xiulu, beraninya kamu berkhianat kepada kelompok kita. Su Xiulu ketakutan, karena yang ditakutkannya adalah posisi ayahnya di dimensi alam dewa legendaris. Tetua, maafkan aku, jiwaku telah disegel oleh Tuan Muda Chen Wen, sehingga aku tidak bisa menolak apapun perintahnya. Sosok pria tua itu menatap Su Xiulu dan mendapati jiwanya memang terikat oleh sebuah formasi rumit, bahkan dia sendiri pun tidak mampu membukanya. Sosok pria tua itu pun menatap Chen Wen dan mendaki ranah. Chen Wen adalah Dewa Bumi Hampa Keabadian tahap keempat. Sosok pria ini sedikit terkejut.
Sosok pria tuan ini memiliki ranah asli Dewa Langit Hampa Keabadian tahap kelima, tapi karena ini hanyalah esensi kekuatannya, dia hanya bisa menampilkan ranah Dewa Bumi Hampa Keabadian tahap kelima, namun dia berpikir itu sudah cukup untuk menekan Chen Wen. Bocah, lepaskan mereka semua, aku akan mengampuni jiwamu, kalau tidak, kamu bahkan tidak lagi memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Chen Wen yang baru saja diancam oleh sesosok seperti ilusi di dunia batu teratai kuncup hanya menyeringai menatap sosok pria tersebut. Sementara tiga sosok yaitu Tuan Muda di Huyang yang terkapar kini juga menyeringai menatap Chen Wen penuh dendam kesumat. Tapi bagi Chen Wen, tiga orang yang terkapar itu sudah tidak ada artinya ancam mereka, karena dia yakin mampu mengambil inti tahu mereka untuk tiga orang bawahannya. Hehehe, beraninya kamu mengancamku. Sayangnya kamu hanyalah esensi kekuatanmu, aku lebih suka kalau menghadapi tubuh aslimu. Bangsat, pria tua itu sangat marah karena biasa diremehkan oleh seekor semut, dia mengeluarkan aura penindasannya menyerang Chen Wen dan keempat bawahannya. Namun Chen Wen hanya mengibaskan tangannya dengan mudah membuyarkan aura penindasan pria tua itu. Wajar Chen Wen melakukannya dengan mudah karena ini adalah dunianya, bahkan kalau dia mau, Chen Wen akan mampu membunuh pria tua itu dalam sekejap yaitunya dengan pikirannya saja, tapi Chen Wen mau mengukur kekuatannya saat ini, jadi dia melihat para pembantunya. Kalian berempat menghindar dulu yang jauh, karena aku akan bertarung secara normal dengan pria tua itu, aku ingin mengukur kekuatanku saat ini. Tuan Muda, hati-hatilah, auranya sangat mencekam, sepertinya dia memiliki pemahaman Tao Api juga. Hehehe, tidak masalah. Chen Wen melayang di depan pria tua yang menjadi komandan para praktisi muda yang dikirim ke dimensi alam tinggi ini, sementara pembantunya telah melesat menjauhi planet kecil ini. Pria tua itu yang melihat Chen Wen juga melayang sejajar dengan dirinya merasa sangat marah, apalagi melihat Chen Wen dengan sangat mudah menghilangkan aura penindasannya. Tapak api penyucian. Chen Wen yang melihat serangan pria tua itu yang menciptakan sebuah tapak raksasa yang diselimuti oleh api ing sangat panas juga membawa aura penindasan yang kuat juga tidak mau main-main lagi. Chen Wen mengangkat satu tangannya menghadap ke langit, kemudian mengalirkan energi apinya juga kemudian dia berteriak. Seni Dewa Kehancuran, kehancuran langit. Tiba-tiba, langit planet kecil itu bergemuruh mengikuti teknik Chen Wen, suaranya menggelegar, petir menyambar-nyambar, seolah-olah langit akan runtuh. Kemudian tangan yang terangkat tadi diayunkan ke depan ke arah pria tua tersebut. Dari langit sebuah sambaran api yang sangat panas tidak kalah panasnya dengan serangan pria tua tersebut menerjang pria tersebut. Dua api yang sama-sama panasnya saling berbenturan, hingga menyebabkan planet kecil itu bergetar kuat. Tiga sosok yang saat ini masih dalam penyembuhan terperental sangat jauh karena tidak sempat menghindari gelombang kejut yang sangat panas dari benturan dua orang yang sedang bertempur. Tampak dua kekuatan itu sama-sama kuat dan tidak ada yang mundur. Pria tua itu terkejut dengan kekuatan Chen Wen, padahal itu bukan kekuatan terkuat Chen Wen. Ternyata kamu menyimpan sedikit kepandaian. Baiklah, sekarang kau akan lebih serius. Pedang api, sabetan pedang api langit. Chen Wen juga tidak mau kalah, pedang naga penghancur juga dikeluarkannya, dari bawah pedangnya disabetkan ke atas menghadang serang pedang pria tua itu. Keduanya terus bergerak dengan kecepatan tinggi saling membenturkan pedang mereka. Pertempuran itu sangat mencengangkan, karena dua sosok yang bertempur seperti tidak terlihat, hanya terdengar suara-suara benturan pedang dan kepalan mereka, seolah-olah mereka sedang bertempur di ruang kosong. Tuan Muda di Huyang dan kedua bawahannya sampai terbengong melihat pertempuran itu, mereka tidak menyangka. Tetua yang mereka agungkan karena memiliki kekuatan sangat kuat sampai harus bertempur mati-matian dengan Chen Wen. Chen Wen sendiri belum mau mengakhiri pertempuran itu, karena dia perlu mengasah kekuatannya. Namun sosok pria tua itu semakin transparan karena energinya sudah mulai akan habis, sampai akhirnya setelah pertempuran yang mereka lakukan selama lebih dari 10 jam, tubuh pria tua itu semakin transparan. Terdengar lagi suara benturan di langit dan kini kedua sosok yang bertempur akhirnya terlihat,
karena sosok pria tua itu terpental dan Chen Wen tidak mengejarnya. Sial, bocah ini sangat kuat, aku tidak bisa melakukan apapun terhadapnya, terpaksa aku harus menggunakan kekuatan tertinggiku, dengan resiko tubuh esensi kekuatanku menghilang. Pria tua itu bergumam dalam hati menatap Chen Wen dengan tatapan marah, dia lalu membentak. Bocah, kuakui, kekuatanmu lumayan, sekarang terimalah serangan terakhirku. Pedang pemusnah, api surgawi. Pedang api yang berkobar-kobar diayunkan ke sekeliling tubuh pria itu, lalu membentuk sebuah bor dari api sebesar drum menyerang Chen Wen. Tapi tubuh sosok pria tua itu sudah hampir hilang, dia hanya menatap energi terakhirnya menyerbu Chen Wen. Hanya serangan lemah, kamu ingin pamerkan kepadaku. Pedang naga pemusnah. Kehancuran absolut. Chen Wen juga sebenarnya tidak memandang remeh serangan terakhir lawannya. Dia mengerahkan kekuatan tertingginya, pedang naga penghancur diayunkan bersilang-silangan di depan, energi api dan energi kekacauan bergerak liar. Serangan Chen Wen ini bersifat menghancurkan dan luas, tidak seperti serangan dari pria tua itu yang bersifat runcing di satu titik. Dua kekuatan akhirnya berbenturan. Benturan demi benturan dari dua energi berkekuatan tinggi penuh dengan pemahaman Tao api saling belit dan saling berbenturan dengan sangat intens, sampai akhirnya serangan pria tua itu menghilang, namun serangan Chen Wen masih berlanjut menerjang sosok tua yang mulai ilusi. Akhirnya sosok pria tua itu menghilang menjadi ketiadaan, sedangkan Chen Wen masih melaang di langit menatap ke bawah, di mana ketiga pria yang ditahannya menggigil ketakutan. Mereka tidak sempat mengembalikan kekuatan mereka karena terpesona dengan pertempuran di langit tadi. Tuan, kami minta ampun. Chen Wen melirik ketiga bawahannya dan menunjuk ketiga sosok pria yang ditangkapnya. Kemudian Chen Wen menatap Tuan Muda di Huyang, lalu menyentuh dahinya, segera menyerap pengetahuan Tuan Muda di Huyang untuk mengetahui rahasia apa yang mereka kerjakan di alam ini. Beberapa saat setelah Chen Wen berhasil menyerap pengetahuan di Huyang, Chen Wen melihat ketiga bawahannya dan berkata, "Apalagi, kenapa kalian masih terdiam? Cepat ambil inti Tao mereka dan murnikan sekarang juga, jangan tunggu lagi, baik Tuan Muda." Dahi ketiga pria itu langsung berlubang, sebuah inti Tao sebesar kelereng namun membawa energi pemahaman Tao yang sangat tinggi memancar darinya. Tiga bawahan Chen Wen segera menelan tiga inti Ao, lalu duduk bersila menyerap dan memurnikan inti Tao yang mereka telan. Ketiganya sudah tidak peduli dengan mayat tiga orang itu. Sementara itu, Su Xiulu yang melihat mantan tuannya telah menjadi mayat bergidik ketakutan. Chen Wen menatap planet fantasi yang lumayan jauh, yaitu planet tempat tinggalnya dan juga keluarga istrinya, kemudian dia memanggil, "Hun Bang, Leng Hun Ong. Kemarilah, ada makanan untuk kalian." Dalam sekejap, dua pimpinan pasukan Chen Wen yang mengerikan muncul di sana. "Tuan, hamba menghadap, Tuan, hamba menghadap." Chen Wen menganggukkan kepalanya dan menunjuk tiga mayat yang masih hangat, lalu berkata, "Ketiganya adalah praktisi kuat, kalian bisa memakannya, lalu tingkatkan kekuatan kalian." "Terima kasih Tuan." Kedua makhluk mengerikan itu langsung melesat memasuki dahi mayat itu memakan jiwanya dulu, baru kemudian memakan daging mayat ketiganya, hingga beberapa jam, dan akhirnya tubuh kedua pimpinan pasukan itu memancarkan cahaya terang. Sepertinya mereka juga berhasil meningkatkan kekuatan mereka sampai ke tingkat pemahaman Tao juga, tapi mereka memiliki pemahaman Tao gelap. Chen Wen yang saat ini berada di dalam dunia batu teratai kecil sedang menatap para bawahannya yang sedang memurnikan inti Tao dan tubuh Tuan Muda di Huyang dan kedua pembantunya. Para pembantunya juga mulai mengalami peningkatan kekuatan yang sangat signifikan. Hal ini bisa dilihat tubuh-tubuh mereka mulai memancarkan cahaya-cahaya yang sesuai dengan pemahaman Tao mereka. Seperti Kim Long, dia mengambil inti Tao emas milik Tuan Muda di Huyang, sedangkan Oolong dan Xian Long menelan inti Tao api. Kini tubuh Oolong dan Xian Long memancarkan api yang membara-bara, sedangkan Kim Long memancarkan cahaya kuning keemasan yang sangat terang. Sedangkan dua pimpinan pasukan pembunuh milik Chen Wen kini tubuh mereka memancarkan cahaya dingin dan kegelapan.
karena mereka hanya memakan tubuh serta jiwa para praktisi dengan ranah Dewa Bumi Hampa Keabadian tanpa inti Tao. Mereka mampu meningkatkan pemahaman Tao mereka dengan pemahaman Tao kegelapan, sehingga kini aura mereka sangat mengerikan. Melihat aura-aura pembantunya meningkat drastis, Chen Wen sangat bahagia. Setelah beberapa hari kemudian, mereka membuka mata mereka serta menatap Chen Wen dengan perasaan tulus dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bagus. Selamat, karena kalian telah resmi memiliki ranah Dewa Bumi Hampa Keabadian. Tingkatkan lagi kekuatan kalian. Baik Tuan Muda. 3 sosok naga langsung serempak mengucapkan terima kasih, sedangkan 2 pimpinan pasukan iblis Chen Wen menundukkan kepala mereka dalam-dalam sebagai tanda terima kasih yang tidak terhingga, karena dengan mengikuti Chen Wen, selam ini mereka terus dapat berkembang. Sedangkan mayat 3 orang yang diambil inti Taunya hanya 1 mayat yang telah habis, sedangkan 2 mayat yaitu pembantu Tuan Muda di Hui yang masih utuh. Terima kasih Tuan atas budi yang Tuan limpahkan kepada kami, tapi kami ingin membawa 2 mayat ini untuk dibagikan kepada pasukan kami. Silahkan, usahakan agar pasukan kalian bisa berkembang menjadi ranah Dewa Bumi Hampa Keabadian juga. Itulah maksud kami Tuan, kami ingin pasukan kami juga bisa berhasil menerobos seperti kami. Bagus. Sekarang, kalian kembalilah ke tempat kalian masing-masing, dan kamu Sinlong, kamu bawa Zhu Xiulu ke perkebunan tanaman spiritual kita. Baik Tuan Muda, kamu Zhu Xiulu, kamu harus memaksimalkan pertumbuhan tanaman spiritualku, maka aku akan mengampunimu. Baik Tuan Muda, terima kasih banyak. Bagus. Sekarang kalian kembalilah, aku juga akan segera keluar untuk menangkap 4 kelompok praktisi yang berasal dari dimensi alam dewa legendaris. Chen Wen menghilang dan muncul di tempat dia menangkap 3 orang yang telah menjadi mayat itu, lalu menatap ke kejauhan. Aku tidak tahu apakah kalian telah mendapatkan harta karun itu atau belum, tapi kupastikan, kalian tidak akan bisa kembali ke asal kalian, karena portalnya akan kuhancurkan. Tubuh Chen Wen kembali menghilang, dia melakukan teleportasi menuju pintu portal menuju dimensi alam dewa legendaris. Chen Wen tahu lokasinya karena dia telah menyerap pengetahuan Tuan Muda di Huyang, kalau tidak, dia tidak mungkin melakukan teleportasi ke tempat ini. Chen Wen bermaksud dengan menghancurkan pintu portal antar dimensi, maka dia akan menghalangi para praktisi dari dimensi alam legendari datang ke alam tinggi ini. Bahkan untuk menemukan pintu portalnya pun sangat susah, karena pintu portal ditutupi oleh formasi ilusi tingkat tinggi yang juga dilapisi oleh plakat emas penyembunyian. Lokasi pintu portalnya berada di sebuah goa buatan, yaitu tepatnya di perut sebuah bukit. Dari luar, bukit ini tampak biasa saja dan tidak menarik perhatian, apalagi dengan mata biasa. Bukit ini adalah bukit tandus tanpa tanaman, tapi dengan mata ilahinya, Chen Wen dapat melihat bahwa bukit ini adalah bukit yang subur dan penuh dengan pepohonan rindang. Di bawah bukit ini terdapat sebuah batu sebesar gajah. Batu ini adalah penutup menuju gerbang portal teleportasi. Tapi di sana terdapat seorang penjaga yang merupakan seorang pelayan, dengan pakaian khas pelayan seperti Zhu Xiulu, dengan perawakan sedang dan tubuh sedikit gemuk serta berkulit putih, dikatakan sebagai pelayan karena dia hanya memiliki pemahaman Tao kayu. Ternyata tempat ini juga dijaga, tapi wajar saja, karena tempat ini merupakan tempat yang sangat penting bagi mereka. Chen Wen segera melesat dan mengulurkan tapaknya menyerang pelayan penjaga gerbang teleportasi. Tapak api pemusnah. Sekeliling pria pelayan itu langsung terkunci, ruang kosong menjadi tertutup, bahkan pelayan tidak mampu menggerakkan jarinya. Saat tapak Chen Wen hampir menyentuhnya, tiba-tiba, pria ini menghilang karena Chen Wen memasukkannya ke dalam batu teratai kuncup serta diikat oleh rantai yang sangat kuat. Chen Wen memberi pesan kepada Sinlong. Sinlong, jaga bocah itu, jangan biarkan dia lari, baik Tuan. Bagi Sinlong yang telah memiliki ranah setara Dewa Bumi Hampa Keabadian tahap awal dengan pemahaman Tao api, tentu saja kekuatan pelayan ini sangat lemah di matanya. Chen Wen lalu menamparkan dengan santai batu sebesar gajah yang menghalangi pintu goa menuju gerbang teleportasi.
batu sebesar gajah itu langsung hancur menjadi debu. Chen Wen lalu mengaktifkan mata ilahinya karena dia perlu berjaga-jaga dari segala kemungkinan. Meremehkan dimensi alam tinggi ini, sehingga tempat ini tidak dibuat formasi. Ternyata mereka sangat. Chen Wen mendekati pintu portal teleportasi itu, kemudian mempelajari sedikit formasi yang diukir di pintu portal tersebut. Kalau kuhancurkan formasi-formasi ini, para praktisi dari dimensi alam dewa legendaris tidak akan bisa lagi menemukan titik koordinat menuju alam tinggi ini, kecuali mereka harus melintasi ribuan planet dan dimensi untuk mencarinya secara acak. Chen Wen mengalirkan energi apinya ke telapak tangannya bersiap menghancurkan portal tersebut, tapi tiba-tiba gerbang portal berfluktuasi, seolah-olah ada yang akan keluar. Melihat hal tersebut, Chen Wen terkejut, namun sebelum ada yang keluar, Chen Wen segera menghancurkan pintu portal tersebut. Gawat, hancurkan. Chen Wen melesat menjauhi tempat tersebut, karena kini seluruh bukit bergetar sangat kuat. Formasi ilusi yang digunakan sebagai penutup tempat ini hancur dan beberapa saat kemudian, bukit besar itu hancur, bahkan di tengahnya membentuk sebuah kawah yang sangat luas dan dalam. Chen Wen dengan sigap menyembunyikan diri ke ruang kosong. Bagaimanapun juga, setelah portal antar dimensi ini hancur, maka para praktisi yang berasal dari dimensi alam dewa legendaris pasti akan mengetahuinya dan mereka pasti akan mendatangi tempat ini. Benar saja, tidak sampai 1 jam, tampak 4 kelompok praktisi melesat menuju bukit ini. Mereka terdiri dari 4 orang setiap kelompoknya. Ekspresi mereka tampak kusam dan marah, karena dengan hancurnya portal antar dimensi, mereka juga tidak akan mampu kembali ke dimensi awal mereka. Karena di antara mereka, tidak ada satupun yang mengerti tentang formasi, mereka melesat dengan kecepatan penuh. Cepat, aku merasa ledakan ini berhubungan dengan pintu portal antar dimensi kita. Benar, aku juga merasakan hal yang sama. Ini sungguh gawat, tidak ada satupun di antara kita yang mengerti tentang formasi. Tuan Muda Su, lalu bagaimana kita kembali ke dimensi alam kita? Seorang pelayan bertanya kepada tuannya yang dijawab dengan wajah cemberut dan marah. Nona Wu, orang tua Nona adalah seorang ahli formasi, apakah Nona tidak bisa membangun kembali formasi teleportasi antar dimensi? Saat ini, tampak 16 sosok sedang melayang di atas sebuah kawah yang sangat luas. Beberapa jam yang lalu, kawah ini adalah tempat berdirinya sebuah bukit besar yang kini telah hancur sampai membentuk sebuah kawah. Wajah dan ekspresi ke-16 sosok ini tampak gelap, mereka marah, tapi tidak tahu marah kepada siapa. Nona Su, coba ingat-ingat lagi, apakah kamu benar-benar tidak menguasai formasi seperti orang tuamu? Benar Nona Su, kalau kita tidak membangun kembali formasi antar dimensi kita tidak akan bisa kembali ke tempat asal kita. Gadis yang ditanya dan seperti dipaksa untuk mengerti tentang pembuatan sebuah portal teleportasi menjadi cemberut, ekspresinya menjadi gelap, dia menatap mereka semua. Apakah kalian pikir aku tidak ingin pulang? Tapi kalau aku tidak mengerti, bagaimana membuatnya, mau bagaimana lagi? Akhirnya semuanya terdiam. Lalu salah satu langsung membentak marah entah kepada siapa. Bajingan, siapa sebenarnya yang menghancurkan tempat ini? Sungguh orang yang patut dibunuh dan dicincang. Setelah mendengar kata-kata marah itu, akhirnya mereka semua seperti tersadar dari pikiran ruwet karena hancurnya portal teleportasi. Benar, kita harus mencari siapa yang berani menghancurkan tempat ini, hingga membuat kita tidak bisa pulang. Benar, bunuh siapapun yang menghancurkan tempat ini. Aura mereka semua meledak hingga membuat hampir seluruh alarm tinggi bergetar seolah-olah terkena gempa tektonik yang sangat kuat. Biarpun mereka masing-masing tidak terlalu akrab karena terdapat persaingan di antara mereka, tapi dalam keadaan seperti ini, mereka seperti melupakan bahwa mereka adalah saingan. Chen Wen yang berada di ruang kosong menyerap satu persatu ingatan mereka untuk mengetahui, apakah harta yang mereka cari di alam ini telah ditemukan atau belum.
Harta yang mereka cari adalah harta peninggalan seorang praktisi yang berasal dari alam yang jauh lebih tinggi dari alam dewa legendaris. Konon katanya, mereka mendapatkan sebuah peta di alam dewa legendaris, yang katanya ada sebuah tempat misterius, di mana seorang praktisi dengan ranah yang jauh di atas ranah dewa ilahi hampa keabadian menyimpan hartanya. Peta itu didapatkan mereka melalui pelelangan di dimensi mereka dengan harga yang sangat tinggi. Karena itulah kelompok yang dipimpin oleh seorang praktisi kuat tingkat 3 di dimensi alam dewa legendaris mendapatkannya, dan memerintahkan semua bawahannya serta murid-murid elitnya untuk mencari harta itu. Tapi setelah dicari ke seluruh dimensi alam dewa legendaris, tidak ada satupun tempat yang cocok dengan peta. Akhirnya mereka mendapatkan peta dimensi alam tinggi, dan di peta itulah mereka melihat banyak kesamaan lokasi dengan peta yang mereka dapatkan dari pelelangan. Namun sayang, karena yang bisa memasuki alam tinggi ini dengan menggunakan plakat emas penyembunyian hanyalah praktisi pemula di ranah dewa bumi hampa keabadian saja yang bisa masuk. Bila di atas ranah tersebut, maka akan memicu hukum surgawi dan membunuh siapapun yang berani melanggarnya. Kecuali mereka memiliki harta yang lebih tinggi lagi dari plakat emas persembunyian, tapi untuk mendapatkan plakat emas persembunyian saja, kelompok ini hampir menghabiskan semua harta mereka. Tentu saja mereka hanya mampu membeli tidak terlalu banyak plakat emas persembunyian dan memerintahkan para generasi muda terbaik mereka untuk turun ke alam tinggi guna mencari harta karun tersebut. Chen Wen yang baru selesai menyerap semua pengetahuan para elit muda itu menganggukkan kepalanya dan sedikit tersenyum lalu bergumam dalam hatinya. Biarpun kalian belum mendapatkan, tapi aku telah mengetahui letak harta tersebut. Sekarang kalian tidak perlu ada lagi di alam ini. Dari ruang kosong, Chen Wen melemparkan puluhan bendera artefak formasi yang mengelilingi 16 sosok tersebut. Beberapa saat setelah menyusun semua formasinya, Chen Wen muncul dari ruang kosong dengan jarak sekitar 100 meter dari 16 sosok itu. Saat Chen Wen muncul, 16 sosok langsung merasakan kehadiran Chen Wen, karena Chen Wen tidak lagi menyembunyikan auranya. Dan aura Chen Wen menunjukkan ranahnya yang lebih tinggi dari para elit muda dari alam dewa legendaris. Siapa kamu? Apakah kamu berasal dari dimensi alam dewa legendaris? Praktisi muda ini merasakan kekuatan dan aura Chen Wen terejut karena dari auranya saja, dia merasa tertekan, jadi dia perlu hati-hati dalam menghadapinya, tapi rekannya yang lainnya tidak peduli. Hah, apakah kamu yang menghancurkan tempat ini? Benar, ini pasti kerjaan pria keparat ini, aku harus mengulitinya hidup-hidup. Teman-teman, mari kita lupakan dendam di antara kita harus bersama-sama menangkap pria itu. Benar, kalau kita menyerangnya tanpa mengeroyok kita tidak akan mampu mengalahkannya. Chen Wen masih tampak tenang dan tersenyum santai, dia menatap mereka satu persatu, lalu berkata tenang, seolah-olah yang dia hadapi adalah praktisi lemah. Semua tebakan kalian benar, akulah yang menghancurkan tempat ini. Satu lagi, aku jugalah yang akan mengambil harta karun milik praktisi yang telah melampaui ranah dewa ilahi hampa keabadian yang belum bisa kalian ambil. Apa? Siapa yang telah menemukan tempatnya? Kamu bohong. Sebenarnya hanya ada satu kelompok dari 5 kelompok yang mendapatkan tugas mencari harta karun yang telah mengetahui lokasi harta karun tersebut, namun karena mereka masing-masing bersaing, maka kelompok yang telah menemukan harta karun itu tidak mau membocorkan penemuannya kepada kelompok lain karena mengharapkan bonus yang besar dari pimpinan mereka. Hehehehe, Nim Suang, apakah kamu tidak mengatakan penemuanmu kepada rekan kelompok yang lain? Chen Wen sengaja mengatakan hal ini agar mereka bentrok, jadi dia tidak perlu susah payah mengalahkan mereka. Nim Suang adalah salah satu ketua kelompoknya membantah kata-kata Chen Wen kepada rekan-rekannya. Bohong, kami masih belum menemukan tempatnya, dia berbohong agar kita saling mencurigai. Tapi rekan-rekannya yang lain tidak percaya, mereka terus bertanya kepada Nim Suang. Suang. Kalau dia berbohong, bagaimana dia tahu namamu dan juga tahu kamu yang telah menemukan lokasi sebenarnya? Suang, sepertinya kamu memang menginginkan harta itu untuk dirimu sendiri.
Tidak mungkin, aku pasti akan memberikannya kepada pemimpin tertinggi, hanya saja ada beberapa formasi yang tidak bisa kami bongkar. Nah, sekarang sudah jelas, kamu secara tidak sengaja telah mengatakan bahwa kamu telah menemukan tempatnya. Karena terkena pertanyaan jebakan, akhirnya tanpa sengaja Nin Suang malah seperti mengakui kalau dialah yang telah menemukan tempat tersebut, hingga membuat Nin Suang menjadi marah karena kesal terkena jebakan rekan lainnya. Sialan kalian, memangnya kalau aku yang telah menemukannya duluan, apakah aku harus memberitahu kalian? Keparat kamu Nin Suang. Chen Wen yang melihat keributan itu tersenyum senang, tanpa diketahui oleh mereka semua. Secepat kilat Chen Wen mengaktifkan bendera formasi melalui segel tangan. Formasi Agung Penjara Dewa, aktifkan. Saat semua bendera formasi muncul dari ketiadaan lalu memancarkan cahaya yang saling berhubungan sampai menutupi ke-16 orang itu dengan seketika hingga ke-16. Orang itu tidak sempat melakukan apapun. Formasi itu membentuk seperti bola membungkus semua orang dengan seketika. Kita telah dijebak. Hati-hati, hancurkan formasi ini. Serang bersama-sama. 12 sosok itu langsung mengeluarkan senjata mereka, sedangkan 4 orang yang berstatus sebagai pelayan tidak bisa berbuat apa-apa, mereka hanya menonton dengan ketakutan. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.